Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi tahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah disampaikan ayat ke-15 dan juga sebagian dari ayat ke-16 beserta keterangannya. Maka marilah kita semuanya, saya yang ngomong ini maupun antum semuanya yang mendengarkan, mengingat-ingat firman Allah ini. Kalau tidak bisa menghafal surat Hud seluruhnya, paling tidak 2 ayat ini tahu dan kalau bisa hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Allah berfirman dalam ayat 15 surat Hud yang oleh Imam Ibnu Katsir dijelaskan oleh beliau sebagai berikut. Ya, bunyi ayatnya yang ke-15 ini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Gitu ya, kalau enggak salah tadi bunyinya begitu ya. Ya. Jadi barang siapa yang dia adalah dia adalah yuridu menginginkan, menghendaki al-hayatad dunya wa zinataha, kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim, akan kami sempurnakan kepada mereka a'malahum, balasan amal-amal mereka, fiha, di dalamnya, di dunia, maksudnya begitu, di dalamnya, dalam dunia ini. Wahum fiha, dan mereka di dalamnya, di dalam dunia ini, la yubkhasun, tidak akan mereka dikurangi. La, tidak, yubkhasun, akan dikurangi. Allah pakai fi'il mudhari di sini. Tidak akan dikurangi selama-lamanya. Ya. Kata Ibnu Katsir, beliau menampilkan makna ayat ini dari Ibnu Abbas. Qala al-Aufi, telah berkata ahli tafsir al-Aufi, beliau meriwayatkan tafsir ini dari gurunya An Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, fi hadhil ayati, tentang ayat ini. Apa kata Ibnu Abbas?
ayat ini, ayat ke-15 ini itu adalah ini, ahlar riya. Inna ahlar riya. Sesungguhnya orang-orang yang ahli riya, suka pamer, suka pencitraan. Nah, gitu dah. Lebih jelas lagi. Sesungguhnya ahli pencitraan itu orang yang kepingin dilihat amalnya, kerjanya. Yuk tauna, mereka akan diberi bihasanatihim dengan sebab kebaikan mereka fid dunya, di dunia. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang suka riya, memamerkan amalnya, hati-hati Pak, Bu, jangan sampai kita tanpa kita sadari kita juga termasuk ahli riya. Ketika kita sholat, ikhlaskan niatnya karena Allah. Ketika kita baca Al-Quran, ikhlaskan niatnya karena Allah. Jangan ada niat sedikit pun bahwa bacaan kita ini akan dinilai oleh orang lalu dibilang bacaannya bagus, hebat. Jangan. Malah syukur-syukur dipaidu, dicela. Terima kasih dicela. Tidak menimbulkan riya. Kalau disanjung bisa menimbulkan riya. Demikian juga kita sedekah. Hati-hati. Jangan sampai kita sedekah ada niat supaya dibilang ahli sedekah, dermawan, jangan. Ya. Ketika kita sholat, ya, nanti sudah lihat ini ya nanti ya. Sesungguhnya ahli riya, orang-orang riya itu yu'tauna akan diberi oleh Allah balasan amal baik mereka bihasanatihim dengan sebab kebaikan-kebaikan mereka. Orang-orang riya itu kan punya kebaikan, mereka sholat kok. Sama seperti kita orang beriman ini bersolat. Mereka pergi haji juga, sama seperti kita pergi haji. Sama mereka pergi umroh juga, sama dengan kita pergi umroh. Mereka sedekah, iya sedekah, banyak sedekahnya. Sama dengan kita, suka sedekah juga. Nah, orang-orang ahli riya ini akan dibalas dengan sebab kebaikan mereka fid dunya, di dunia. Balasan amalan orang yang mengamalkan amalan-amalannya karena riya atau ada riya, ada niat ingin dilihat orang atau ingin dipuji orang, itu balasannya akan dibayar kontan di dunia ini oleh Allah. Begitu kata Ibnu Katsir, begitu kata Ibnu Abbas dalam menjelaskan makna ayat ini. Makanya ayatnya kan bunyi mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ini dan mereka di dunia tidak akan dikurangi. Ini yang diterangkan di sini. Ya, akan diberikan oleh Allah kepada mereka balasan kebaikan mereka di dunia. Wadzalika, dan yang demikian itu dan yang begitu itu annahum, dengan sebab bahwasanya mereka dan yang demikian itu adalah bahwasanya mereka la yudlamuna nakira, tidak akan dikurangi, didolimi oleh Allah nakiron sedikit pun. Balasannya akan dibalas penuh di dunia ini. Kata Ibnu Abbas, yaqulu, Allah itu berfirman yang maknanya mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Itu maksudnya man amila, barang siapa beramal solihan, amal soleh, amal baik, berbuat kebajikan kata orang Buddha. Ya, orang yang beramal soleh tapi iltimasat dunia. Dia beramal soleh itu iltimasat dunia, karena mencari dunia. Dalam keadaan niatnya itu mencari dunia. Ini kan dalam bentuk mansub. Sebagai maf'ul, apa namanya itu, yang menunjukkan sifat, keadaan, hal, sebagai hal. Barang siapa yang beramal
soleh yang keadaan dia beramal soleh itu iltimasad dunia, dalam keadaan mencari dunia niatnya. Sauman, puasanya maksudnya begitu kalau bahasa kita. Au sholatan, atau sholat atau sholatnya. Au tahajjudan, atau tahajudnya, billaili, di waktu malam. Ini la ya'maluhu, tidaklah mereka mengamalkan semua itu tadi. Ini kalau diteruskan bukannya sholat, puasa, tahajud, bukan, termasuk sodakotan, au kiroatan, au nusukan, au apalagi pokoknya semua ibadah, au zikron, ya, au zikrotan misalnya kayak gitu. Dia tidak mengamalkan semua itu illa kecuali iltimasad dunya, mencari dunia. Jadi barang siapa yang beramal soleh karena mencari dunia dengan puasanya, dengan sholatnya, dengan tahajudnya, dengan amalan-amalan soleh lainnya, yaqulullah, Allah berfirman kepada mereka yang seperti itu, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Itu maksudnya uwafihi, aku akan menyempurnakan kepada dia balasan yang sempurna. Aku akan menyempurnakan balasan kepada dia. Alladzi, dia siapa? Aku akan menyempurnakan balasannya kepada alladzi iltamasa fid dunya. Aku akan menyempurnakan kepada dia. Dia siapa? Alladzi iltamasa fid dunya, dia yang beramal karena mencari sesuatu dari dunia ini, di dunia ini, minal masabah, dari ganjarannya, upahnya, pahalanya. Pahala masabatun, al masabatu, masabah, balasan, ganjarannya akan dibayar oleh Allah dengan sempurna di dunia. Full sudah, gak ada dikurangi sedikit pun. Terus kata Ibnu Abbas, wahabito amaluhu, dan hapuslah amaluhu, amalannya. Maksudnya hilang. Kalau kita tengok sedikit ya di Qomus Al-Munawwir ini dikatakan habito itu sia-sia, hapus, tidak menghasilkan apa-apa, binasa, batal, hilang. Loh, wakeh, banyak mananya. Jadi balasan amalannya itu wahabito amaluhu, dan hilanglah, batallah, sia-sialah amaluhu, amalannya dia. Alladzi, yang kana adalah dia, ya'maluhu, mengamalkannya, karena iltimasad dunia, atau dalam keadaan mencari dunia. Terus wahum fiha la yubkhasun, kan gitu. Dan mereka di dunia ini tidak akan dikurangi. Tetapi di ayat berikutnya nanti, wa huwa, dan dia fil akhirati, di akhirat, minal khosirin, tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Karena sudah beriman, beramal soleh, mereka mengira akan masuk surga, ternyata dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tafsir Ibnu Abbas ini. Ibnu Katsir mengutip lagi tafsir yang lain. Wa qala Anas bin Malik, sahabat Nabi yang lain yang bernama Anas bin Malik. Berkata dia, wal Hasan, dan Imam Hasan Al-Basri, ahli tasawuf dari kalangan tabi'in ini. Apa kata mereka berdua? Nazalat, ayat ini turun fil Yahudi wan Nasara, pada orang Yahudi dan orang Nasrani. Itu menurut pendapatnya Anas bin Malik, menurut pendapatnya Hasan Al-Basri. Ya boleh saja, boleh. Memang artinya turun kepada orang Yahudi juga, kepada orang Nasrani juga, kepada orang musyrik Mekah juga, kepada muslimin juga. Orang ayat ini sudah turun kepada kita semua kok. Ya. Wa qala Mujahid, dan berkata ahli tafsir Mujahid, wa ghairuhu, dan selain dia, selain beliau, nazalat, ayat ini turun fi ahli riya. Nah ini, ayat ini turun pada orang-orang yang suka riya, suka pamer dalam amal-amal mereka.
Nah, makanya kita jangan suka pamer atau memamerkan kebaikan kita, amalan kita kepada siapapun. Kalau kita berbuat sesuatu dilihat oleh orang, nggak apa-apa, asalkan kita niatnya bukan kepingin dilihat orang. Udah berusaha sembunyi-sembunyi, udah berusaha tidak dilihat orang, ada juga yang lihat, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kan kita nggak niat untuk dilihat. Gitu. Wa qala Qatadah, dan berkata ahli tafsir Qatadah, yang dimaksud ayat ini kata Imam Qatadah, muridnya Ibnu Mas'ud ini, mangkanatid dunya hammahu wa sadamahu wa talabatahu wa niyatahu, barang siapa yang adalah dunia ini merupakan tujuannya dan dambaannya dan pencahariannya dan niatnya. Siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, mangkanatid dunya hammahu. Ya. Barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, wa sadamahu, dan dambaannya, cita-citanya, wa talabatahu, dan tuntutannya, pencariannya, yang dia tuntut, yang dia cari dunia ini, wa niyataha, dan niatnya dia beramal karena dunia. Apa kata Qatadah? Jazahu, pasti membalas kepada dia. Jazahu, jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kalian kebaikan. Jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kamu kebaikan. Kalau jazahu, pasti Allah membalas kepada dia, ya pasti membalas kepadanya. Allah jazahullah, Allah pasti membalas kepada dia bihasanatihi, dengan sebab kebaikan dia tadi, fit dunia, dibalas di dunia. Karena niatnya dunia, ya dikasih balasan dunia. Itu loh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Makanya kita harus selalu memperbaharui niat. Setiap kali kita mau beramal, disetel dulu sebelum beramal. Saya niatnya udah ikhlas belum ini ya? Udah, sudah niat ya Allah. Saya beramal ini, saya akan sedekah ini ya Allah. Niat hamba ini supaya Engkau lihat ya Allah. Walaupun enggak seberapa sedekah hamba ini ya Allah. Hamba mohon pahala dari Engkau ya Allah, dari paduka ya Allah. Jadi setiap kali kita beramal, kita ditoto atine kalau kata guru saya. Ditata hatinya. Diatur niatnya, di-setel. Supaya tidak terjadi apa yang disebut di sini tadi. Ya, orang yang dunia ini menjadi tujuannya, menjadi dambaannya, menjadi tuntutannya atau menjadi niatnya dia beramal, Allah membalas kepada dia dengan sebab kebaikannya di dunia. Summa, kemudian yufdi ilal akhirati, ya yufdi, dia akan berjalan terus ilal akhirati, ke akhirat sana. Walaisa lahu hasanatun, dan tidak ada bagi dia satu hasanah pun. Gak punya dia hasanah, walaupun dia punya istri namanya Hasanah. Di akhirat tidak ada lagi hasanah. Gak ada satu hasanah pun, satu kebaikan gak akan dia dapat. Tidak ada bagi dia satu hasanah pun, satu kebaikan pun, yang yukto, akan diberikan biha, dengan hasanah itu, jazaan, sebagai balasan amalnya. Ini ahli riya. Kok muncul kayak gini terus ya, kenapa ya? Ya, jadi akan dibalas kepada dia di dunia ini. Ini kata Qatadah tadi, orang yang beramal kalau tujuannya dunia. Lah, di belakangnya Imam Qatadah menjelaskan, wa ammal mu'minu, dan adapun orang yang beriman, fayujaza, maka dia akan dibalas oleh Allah bihasanatihi, dengan sebab kebaikan dia, kebaikan dia, fit dunya, di dunia, wa yusabu, dan akan dipahalai, diberi pahala lagi, alaiha, atasnya, atas hasanah atau kebaikan yang dia lakukan tadi, fil akhirati, di akhirat. Orang yang beriman dapat dua. Di dunia dapat balasan kebaikan, di akhirat dapat lagi pahala. Makanya jadi orang beriman itu enggak akan pernah rugi. Orang beriman itu enggak ada ruginya. Di dunia sampai di akhirat pun enggak rugi.
Kalau orang kafir di dunia ini kelihatannya mereka beruntung, di akhirat mereka rugi. Makanya kita nggak usah iri sama orang kafir, nggak usah. Biar aja ini hari ini pesta pora, biar. Hari nanti sebentar lagi nih. Mereka yang pesta pora tentunya ya. Mereka yang saya kok nggak yakin sih mereka itu berusaha menjadi orang yang terhebat di negeri ini, menjadi orang nomor 1 di dunia ini, niatnya ikhlas karena Allah. Kok saya nggak percaya itu? Karena kalau modelnya orang yang ikhlas tuh nggak begitu, cara bersyukurnya nggak begitu. Itu bersyukurnya ahli dunia, berpesta pora. Nabi saja menang perang Fathu Mekah itu tidak pesta pora ya. Sholat beliau 8 rakaat. Yang oleh ulama, sebagian ulama mengatakan itu sholat al-fatah, sholat kemenangan. Yang oleh mengatakan sholat duha itu yang 8 rakaat. Ulama berbeda-beda dalam menamainya. Nabi nggak ngajarin ini sholat apa juga nggak bilang. Ayo beliau lakukan di waktu duha. Ya pas di waktu pelantikan nanti, itu waktu duha itu. Ya. Jadi saudara sekalian, Al-Quran ini mengajarkan kepada kita, kalau kita beriman, beramallah karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah semata-mata. Nanti kalau kita termasuk orang yang beriman, wa amal mu'minu fayujaza bihasanatihi fid dunya, maka akan dibalas oleh Allah dengan sebab kebaikan-kebaikan dia di dunia ini, dibalas di dunia. Dibalas, kita beramal akan dibalas. Di dunia akan dikasih balasan. Balasannya apa? Badan sehat bisa. Terus uang cari dapat. Pekerjaan cari dapat. Istri atau suami cari dapat. Itu. Apalagi pekerjaan cari dapat. Sekolah cari dapat. Itu kan balasan di dunia kalau kita berbuat baik. Di dunia kan diberi balasan. Saya ini orang yang nggak pernah bercita-cita jadi spesialis loh saya. Ini manusia satu ini. Ini nih, nggak pernah bercita-cita, nggak pernah membayangkan saya bisa jadi dokter spesialis. Nggak pernah. Orang saya dokter umum itu, bapak saya sudah pensiun, bahkan sudah meninggal dunia. Waktu saya kuliah, saya cerita dari kuliah ya. Kuliah itu saya naik sepeda ontel, bawa tas dengan bangganya. Waktu saya masih ada rasa bangga itu. Itu astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Pakai tas tulisannya Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret itu. Tasnya, tas cangklong gini. Pakai sepeda tapi sepeda ontel 7 kilo. Nah, sepeda. Perjalanan dari rumah ke kampus itu 7 kilo. Lumayan kan ya? Lumayan itu, keringetan loh saya. Keringat itu. Dan berangkatnya jam 6 pagi, selesai ngaji begini nih, langsung berangkat. Nontel dari Mangkubumen sampai Kentingan. Nontel. Teman saya pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil, saya biar aja. Nah sudah, itu selesai jadi dokter. Lulus jadi dokter nih. Jangan tanya sepeda motor kebo Pak. Suzuki angkatan pertama itu, saudara tahu namanya motor Suzuki angkatan yang pertama itu kan bentuknya lucu, kayak kebo itu, kayak kerbau. Itu motor saya, itu kebanggaan saya waktu mahasiswa itu. Setelah jadi sepeda ganti sepeda motor karena kakak saya kasihan. Geng nggonen iki sepeda motor iki. Ya. Saya pakai. Itu motor mati, bodong itu enggak ada STNK-nya. Saya pernah dengan bangganya naik motor dalam dengan di belakang saya ada Pak polisi lalu lintas. Ada polisi lalu lintas. Polisi kan pinter Pak, cerdik Pak. Matanya kan tajam Pak. Kalau ngelihat kesalahan. Iya ini plat ini palsu ini. Tahu dia. Langsung di minggir. Tolong STNK-nya mana? Waduh bingung saya. Aduh Pak, enggak ada STNK-nya ini Pak. Ayo ke sana, kantor sana. Di kantor pos polisi Purwosari. Karena udah enggak ada pos kantornya, kantor posnya. Akhirnya sepeda motor taruh di situ. Pulang ngaplo naik angkuta. Naik angkot. Itu namanya di Solo namanya angkutan kota. Pulang ke rumah.
Saya bilang, "Mas, motornya ditahan." "Kowe ndek kanca polisi ora? Kamu punya teman polisi enggak?" "Bentar ya." "Waduh, enggak punya. Tapi teman saya ada yang punya kenalan polisi. Ya minta tolong sama dia." Nah, minta tolong sama Pak polisi. Nah, ini jasanya polisi nih. Kadang-kadang perlunya kita punya teman polisi itu kita mintai tolong. Tapi kita ngasih dia sesuatu yang berharga ya. Dan saya minta tolong, akhirnya ditebus, diambilkan sama dia, terus diurus suratnya. Nah, itu saya sepeda motor, kebanggaan saya baru enak-enak dipakai, ditilang saya, masya Allah. Wes belum ngayain di sepeda motor, gue geng gitu, mungkin Allah negur saya gitu. Nah, udah begitu, lulus jadi dokter Pak, nggak punya mobil saya Pak. Kalau sekarang lulusan dokter, baru lulus dokter umum tuh pergi ke rumah sakit pakai mobil sekarang ini, anak-anak sekarang ini, dokter-dokter sekarang ini. Mobil raketang, orang raketang itu apa bahasa sini apa ya? Walaupun mobilnya mungkin Agya gitu ya, tapi mobil itu bukan motor atau Honda Brio, tapi mobil itu, sedan itu, pajaknya mahal itu. Saya dulu nggak punya. Terus begitu punya mobil, dikasih mobil, dipinjemi mobil oleh kakak ipar saya. Mobil Kijang angkatan pertama. Saya tahu Kijang angkatan pertama. Wah, itu Kijang kotak orang bilang itu. Tapi itu besi semua loh itu. Sekarang kan gampang peot itu. Itu dulu besi itu. Nah, itu saya ada mobil itu kebanggaan. Nah, akhirnya ya sudah saya praktek ke puskesmas, dapat mobil dinas, sudah Kijangnya pensiun, mobil dinas, pakai mobil dinas ambulan. Wah, mobil dinas baru Toyota ambulan. Nah, saya jadi dapat itu. Ya, tapi 9 tahun saya menjadi dokter umum itu. 9 tahun kerja di puskesmas setelah lulus dokter itu belum punya mobil, Pak. Akhir sebelum akhir 9 tahun baru bisa beli mobil, itu pun dibantu. Pak Sugeng kok nggak punya mobil toh? Ini orang yang sama yang menawarkan saya sekolah. Pak Sugeng kok nggak sekolah? Tuh nggak punya uang Pak, jadi nggak punya uang untuk sekolah. Berapa sih? Ya kalau uang kuliahnya segini Pak, masuk aja bayar segini. Udah nggak apa, daftar aja nanti saya yang bayarin. Tiba-tiba ada orang baik kayak gitu Pak, datang kepada saya bilang, saya yang bayarin, daftar. Udah, daftar saya. Akhirnya diterima, dibayarin itu sampai selesai Pak. Tiap 6 bulan dikasih uang. Nih, itu bayar uang sekolah. Nih, 550.000. SPP spesialis saraf. 550.000 rupiah per semester dulu. Tahun 1999 sampai 2003 Juni. Harusnya tuh pendidikan spesialis saraf itu 4 tahun selesai, tapi saya 3,5 tahun selesai. Jadi dari 4 orang satu angkatan itu saya lulus duluan, wisuda duluan. Ya itu bukan karena saya pintar atau jenius, karena keberuntungan saja. Saya masih bisa sekolah juga keberuntungan. Nah udah, nah saudara sekalian, dulu saya bekerja jadi dokter umum, kemudian kalau praktek dibuka praktek gratis di masjid, nggak pernah ada bayaran. Ya, terus itu hasilnya disekolahkan orang itu. Akhirnya di sekolah di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada di bagian penyilmu penyakit saraf. Dosen-dosen saya kemudian mengenal saya, kemudian tahu mereka mengenal Al-Quran melalui saya. Allah perkenalkan mereka kepada Al-Quran melalui saya. Sampai hari ini mereka pada rajin ngaji. Sampai guru saya Profesor Rusdi Lomsudin sampai hari ini masih semangat sekali beliau ngaji. Walaupun saya tidak ada lagi di sana, beliau tetap ngaji. Saya ikuti terus, saya pantau terus kok. Kan ada grup WA-nya. Nah, jadi begitu saudara sekalian. Jadi kalau kita beramal menjadi orang beriman, beramal soleh niatnya lillahi ta'ala, niat karena Allah ta'ala, udahlah, tidak akan pernah rugi, Walaupun kita tidak bisa mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman, tentu saja beda Pak. Makanya di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Imam Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir mengatakan waqad warada fil hadis, dan sungguh telah datang dalam suatu hadis al-marfu, hadis yang marfu, nahwun min hada, sebagian atau contoh
ya dari hadis seperti ini adalah ini yang tersebut dalam Sunan Tirmidzi di hadis nomor 2465. Coba kita cari kitab Sunan Tirmidzi hadis 24 berapa tadi itu? 2465 ya. 2465 coba kita lihat ya. 2465. Nah, benar nih. Hadis nomor 2465 yang diberikan Imam Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi yang belum tahu, belum kenal tentang ilmu hadis. Imam At-Tirmidzi salah seorang imam ahli hadis. Beliau punya kitab Shahihul Jami' terdiri dari 5 jilid yang menurut beliau ini semua hadis ini sahih, tapi oleh imam-imam yang lain ada yang dinilai ada yang tidak sahih, paling hasan. Imam Tirmidzi juga mengakui bahwa sebagian hadisnya ada yang hasan sahih, ada yang hasan li ghairihi. Jadi beliau mengatakan hadatsana Hannad, ya dia mendengar hadis ini dari gurunya bernama Hannad. Hannad berkata, qala hadatsana Waqi. Hannad mendengar hadis ini dari gurunya bernama Waqi. Waqi mengatakan ani Rabi' bin Shabih. Dia mendengar hadis ini dari gurunya yang bernama Ar-Rabi' bin Shabih. Ar-Rabi' bin Shabih meriwayatkan hadis ini dari gurunya Yazid bin Aban yang bernama Yazid bin Aban wa huwa Ar-Raqasiyyu. Aban Ar-Raqasiyyu. Aban Ar-Raqasiyyu meriwayatkan hadis ini an Anas bin Malik dari sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Anas bin Malik berkata, sahabat Nabi ini berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Ini hadis yang seperti ayat ini tadi. Kata Nabi, mangkanatil akhiratu hammahu. Man barang siapa kanat adalah apa? Al akhiratu akhirat. Barang siapa yang adalah akhirat, kalau bahasa kita, barang siapa yang akhirat itu merupakan hammahu, tujuannya, cita-citanya, keinginannya, ja'alallahu hinahu fi qalbihi. Ja'alallah, Allah pasti akan menjadikan hinahu, kekayaan dia, berada fi qalbihi, di dalam hatinya. Dia akan diberi oleh Allah sifat kaya hatinya. Wa jama'alahu samlahu, dan Allah akan mengumpulkan kepada dia samlahu. Ini apa namanya? Yang dia inginkan tadi akan dikumpulkan, satuannya akan dijadikan satu. Jadi akan dikumpulkan semua yang diinginkan, ya, di dalam hatinya. Ya, Allah akan mengumpulkan kepada dia di dalam hatinya. Sehingga kalau orang tujuan hidupnya ini akhirat, Allah akan menjadikan hatinya itu punya sifat rasa kaya. Bukan hartanya bukan dianya yang kaya raya, hatinya yang kaya. Ya, kemudian apa? Wa atadhu, dan datang kepada dia ad-dunya, dunia. Wa hiya raghimatun, dan dunia ini merendah kepada dia. Ini raghimah. Ini apa ya? Jadi diartikan merendah, menghina atau merendah. Jadi dunia yang datang kepada dia. Orang kalau beriman, ikhlas amalannya, dunia akan datang kepada dia. Dia enggak usah cari dunia, dunia datang. Makanya kiai-kiai kampung-kampung itu yang enggak pernah ke kota, sibuk di pondok pesantrennya, Pak. Sibuk di pondok pesantrennya, duduk ngajar santri-santri. Enggak usah kemana-mana, 5 tahun sekali didatangi capres itu pasti itu. Dan bawa amplop bukan hanya jutaan itu, bisa M itu. Terlepas dari itu uang apa statusnya ya. Kita enggak bicara tentang status. Uang itu halal apa haram atau mubah atau apa, enggak tahu. Pokoknya itu duit itu kalau diberikan oleh seseorang, dia terima, yaitu pemberian yang baik, diterima sama dia. Dia anggap ini sebagai pemberian. Asalnya dari mana bukan urusan dia. Gitu loh. Ya. Jadi dunia akan datang kepada dia dalam keadaan rendah. Sebaliknya wa man kanatid dunya, dan barang siapa yang keadaan dunia ini hammahu, merupakan tujuannya. Kalau orang hidup tujuannya dunia, ja'alallahu, ini yang akan terjadi. Allah akan menjadikan fakrohu, kefakiran
kefakiran kepadanya baina ainaihi, di antara kedua matanya. Maksudnya Allah akan menjadikan sifat fakir pada orang itu tadi. Sifat fakir itu sifat butuh terus, sifat perlu terus gitu. Tiada henti-hentinya, perlu terus. Wa farraqa alaihi samlahu, dan Allah akan memisahkan kepada dia kesatuannya. Terus walam ya'tihi minad dunya, dan tidak datang kepada dia dari dunia ini illa kecuali ma qaddara, apa yang telah ditakdirkan lahu untuk dia. Jadi saya ulangi ya penjelasan hadis ini. Siapa yang dunia ini menjadi tujuan hidupnya, maka Allah akan menjadikan dia menjadi orang yang fakir, selalu butuh terus, selalu perlu terus, padahal sudah kaya raya. Udah punya uang triliunan tuh masih kepengin punya lebih dari itu lagi. Dulu nggak punya miliaran, dulu cumanya miliaran aja, nggak sampai puluhan atau ratusan. Sekarang ratusan sudah dapat, sekarang sudah, kepengin masih dapat lagi kok. Kayak apa coba? Itu orangnya akan dijadikan seperti itu. Dan tidak datang kepada dia dari dunia ini kecuali apa yang sudah ditakdirkan. Jadi saudara, saya jelaskan lagi ya. Kita hidup kalau mencari dunia, Pak, kita tidak akan mendapatkan. Udah kamu mau banting tulang bagaimana, mau kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang malam nggak berhenti bekerja, pokoknya duit terus yang dicita-citakan itu. Pokoknya harus dapat dunia. Saudara hanya akan dapat sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah. Sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah saja. Walaupun keinginan saudara bisa setinggi langit, bisa targetnya saya dapat 10 triliun misalnya. Paling ya cuma ya takdirnya 1 triliun, ya 1 triliun aja. Itu dari lahir sampai mati. Menghabiskan uang 1 triliun. Kalau takdirnya dari usia dia 120 hari dulu seperti itu. Tuh, ya makanya kita jangan mencari dunia. Kalau kita hidup mencari akhirat, Pak, saya ulangi lagi ya. Kalau kita hidup mencari dunia, kita akan dapat dunia. Kita pasti akan dapat dunia, tetapi akhirat tidak dapat. Karena tujuannya dunia kok. Akhirat itu jauh di belakang sana, Pak. Dunia yang sekarang kita hadapi ini loh. Jadi kalau orang mencari dunia, dia akan dapat dunia ini, tapi akhirat tidak dapat, jelas nggak dapat. Makanya di ayat belakang nanti dikatakan mereka rugi, di akhirat gak dapat apa-apa. Nah sebaliknya orang yang mencari akhirat, Pak, yang dia cari itu akhirat itu di belakang sana, di balik dunia ini gak kelihatan sekarang ini. Kita hidup mencari akhirat, sesuatu yang di belakang sana, otomatis dunia akan kita lewat, kita akan dapat jatah juga dari Allah, dari bagian dari dunia ini. Maka ayatnya kan berbunyi, wa may yabtaghi ghair apa itu ayatnya? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu kehidupan akhirat, negeri akhirat, tempat di akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau melupakan bagian kamu dari dunia. Kamu hidup cari akhirat, tujuan kamu akhirat, tapi kamu jangan lupa cari dunia. Kata Allah begitu. Jadi dunia memang kita disuruh oleh Allah nyari, tapi bukan mencari dunia melulu, bukan. Allah menyuruh kita mencari akhirat. Tapi jangan lupa bagian kita dari dunia, kita disuruh cari dunia juga. Untuk apa? Kalau sudah dapat bagian dari dunia ini, kita gunakan untuk kepentingan kita di akhirat. Gitu loh, Pak. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ini Mukatsir mengutip ayat lain nih. Ini ayat ini enggak kalah hebatnya ayat ini, Pak, dengan ayat yang barusan kita baca. Ini saya tampilkan kepada Anda semuanya surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat 18 sampai 21. Ini saya bacakan ayatnya ya. Ini sesuai dengan hadis yang tadi di atas tadi, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura
Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'din walal akhirati akbaru darajat walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Ini Pak, Bu, ini satu ayat yang senada dengan surat Hud ayat tadi berapa? 15. Ini turun di belakangnya. Surat Al-Isra di belakangnya surat Hud. Nah, Saudara perhatikan ayatnya ini. Apa kata Allah? Mangkana yuridul ajilah, barang siapa yang dia adalah menginginkan sesuatu yang segera. Al-ajilah itu sesuatu yang segera. Apa maksudnya? Dunia ini. Dunia ini sesuatu yang segera. Sifat dunia kan segitu. Sifat orang dunia kan begitu. Kepengen segera, kepengen sugih cepet. Kepengen naik pangkat cepet. Siapa yang dia adalah menginginkan sesuatu yang segera, menginginkan dunia ini, ajalna lahu, kami pasti menyegerakan kepada dia, fiha, padanya, pada dunia ini, ya, manasya, sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Jadi besarnya keinginan mereka untuk mendapatkan bagian dunia, berapa besarnya itu sesuai dengan yang kami kehendaki. Dia boleh berkehendak seluruh laut pasirnya dikuras untuk dia jual lewat perusahaannya ke luar negeri. Boleh saja dia berniat seperti itu, punya keinginan seperti itu, tapi tergantung Allah. Kalau Allah mengiyakan ya iya, kalau Allah enggak mengiyakan, enggak menghendaki enggak. Itu pun manusia yang menginginkan bagian dunia ini, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang Allah maui, apa yang Allah kehendaki. Itu pun liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Jadi kalau ada orang kepingin kaya di dunia ini, pada Allah enggak kepingin dia kaya, Allah enggak ingin dia kaya, dia enggak bisa jadi orang kaya. Ada orang kepingin jadi presiden, Allah enggak menghendaki dia jadi presiden. Sampai kiamat kurang sehari, kata Ustaz Hadi Hidayat, ya, enggak akan dapat jadi presiden. Memang enggak ada takdir presiden jadi kepada dia kok. Ya, jadi semua yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah. Bagi dunia ini akan diperoleh kepada berapa banyak oleh orang yang Allah kehendaki saja yang akan dapat, dan besarnya berapa pun terserah kepada Allah. Kalau orang yang menjadi tujuannya adalah dunia, ini yang berbahaya di belakangnya ini loh Pak. Tsumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami pasti menjadikan untuk dia neraka jahannam, yang yaslaha, dia akan memasukinya, madhmuman, dalam keadaan tercela, madhuron, dalam keadaan terusir. Jadi orang yang niatnya beramal baik nih, beramal soleh, tapi niatnya duniawi, masuk neraka Pak, enggak masuk surga. Ayatnya sering kita baca dalam sholat kok, sholat maghrib terutama ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nah,
ini loh. Fawailun lil musallin. Maka neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Orang yang sholat itu masih bisa masuk neraka, Pak. Ini ayatnya. Orang yang sudah sholat aja masih bisa masuk neraka, apalagi yang enggak sholat. Sampai mati loh ya, sampai mati enggak sholat. Kecuali sebelum mati bertobat, terus sholat, rajin, itu beda lagi. Sampai mati orang enggak sholat, enggak akan masuk surga. Yang sudah sholat aja masih bisa masuk neraka kok. Itu. Siapa ini orang yang sholat tapi masuk neraka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang mereka terhadap sholat mereka lalai. Mereka sholat tapi lalai. Melalaikan waktunya, melalaikan syarat rukunnya, wajib sunnahnya dan sebagainya. Penjelasannya panjang. Atau melalaikan sholatnya, kadang sholat, kadang enggak. Kalau ada waktu sholat, kalau enggak ada waktu enggak sholat. Kayak gitu. Ya. Orang-orang yang sholat tapi mereka melalaikan sholat, ya satu. Yang kedua, alladzina hum yura'un. Dan orang-orang yang mereka suka riya, suka pamer, suka pencitraan. Ini loh. Orang suka pamer, suka pencitraan itu penghuni neraka kalau enggak bertobat dari sifat suka pamer, suka pencitraan tadi. Yang berikutnya yang ketiga, wayamnaunal maun, dan mereka orang-orang yang suka menghalangi. Al-maun banyak maknanya ya. Di antaranya adalah zakat. Orang-orang yang menghalangi zakat, mereka tidak mau membayar zakat. Ada yang mengatakan al-maun peralatan rumah tangga. Jadi kalau kita bertetangga, tetangga kita pinjam panci, pinjam apa namanya, yang itu goreng itu apa namanya? Wajan kalau bahasa Jawa, kalau bahasa sini nggak tahu apa namanya. Hah? Rinjing. Oh ya. Kalau punya kita pinjam sama kita dipinjami tangga kita, pinjam rinjingnya lah. Jangan. Ini termasuk sini loh, hati-hati loh ya. Ya ini. Pinjam alat rumah tangga, aku pinjam sekopnya, pinjam paculnya, jangan. Hati-hati. Ini termasuk orang yang sholat tapi celaka. Celakalah bagi orang yang sholat. Biasanya di terjemahan Kementerian Agama diartikan celaka. Kalau guru saya itu enggak. Wail itu ya, wail, neraka wail. Salah satu tempat di neraka yang jurangnya paling dalam, tempatnya paling gelap, apinya paling panas. Itu tempatnya orang-orang munafik ini. Orang munafik itu biasanya kelakuannya suka sholat tapi lalai sholatnya. Wa yadhkurunallaha wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidak ingat Allah kecuali sedikit. Jadi kalau ingat Allah sholat, kalau enggak ingat sama Allah ya enggak sholat. Nah, gitu loh, ya. Nah, jadinya kita hati-hati, jangan seperti ini. Ya, kembali ke sini tadi Bapak Ibu sekalian. Ini tadi baru sampai di sini. Sebaliknya sekarang, waman aradal akhirah, dan siapa saja yang menghendaki akhirat. Nah, kalau kita termasuk di sini, Allah bilang apa? Dan siapa saja yang menginginkan atau menghendaki akhirat, wasa'alaha, dan dia sudah berusaha kepadanya, berusaha untuknya, berusaha loh, sa'a itu berusaha, atau sa'i, lari-lari kecil itu loh. Dan dia sudah berusaha menuju akhirat, untuk mencapai akhirat, sa'yaha, dengan sebenar-benar usahanya. Jadi tidak sekedarnya. Jadi kalau ngaji sungguhan. Enggak sekedarnya aja. Jadi ngaji jangan dijadikan sebagai Pak, jangan dijadikan sebagai sambilan, jangan. Ngaji ini pekerjaan pokok kita dalam hidup, Pak. Cari uang, dan semua kegiatan kita di dunia ini, kerja, jadi apapun, atau sekolah atau kuliah, ya itu sambilan saja. Walau dalam Al-Quran nggak ada satupun perintah untuk kuliahlah kamu di fakultas sana, di fakultas sana, di fakultas, nggak ada ayat kayak gitu. Cari sana dari awal sampai akhir, nggak akan ketemu ayat itu. Adanya ayat suruh menuntut ilmu.
Yang dimaksud ilmu oleh Allah di Al-Quran ini. Tuh nomor 1. Iqra. Yang Allah suruh baca itu bukan Quran, Al-Quran. Nanti setelah Al-Quran kamu baca, boleh kamu baca yang lainnya. Itu loh. Ya. Jadi kembali ke sini. Siapa yang menginginkan akhirat dan dia sudah berusaha mencapai akhirat, wa huwa mu'min, ini syaratnya. Dan dia orang yang beriman. Apa kata Allah? Kalau orang tujuan hidupnya akhirat dan dia beriman, faulaika, maka mereka itulah kana adalah sa'yuhum, usaha mereka, masykura, akan disyukuri, akan diterima kasihi Allah, akan diterima. Usahanya orang beriman, kalau dia benar-benar berusaha untuk mencapai akhirat, bahagia di akhirat nanti, Allah akan terima usaha mereka, dibalas oleh Allah dengan ganjaran. Lalu Allah bilang kepada keduanya, kullan numiddu haula'i wa haula. Semuanya kami akan berikan kepada mereka itu dan mereka ini. Mereka yang jadikan dunia tujuannya akan kami beri, dan mereka yang tujuannya akhirat juga akan kami beri. Min ata'i rabbika, sebagian dari pemberian Tuhanmu. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura, dan tidaklah ada pemberian Tuhanmu itu bisa dihalangi. Pemberian Allah tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Kalau Allah mau memberi sesuatu kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Sebaliknya kalau Allah menghalangi seseorang, tidak akan ada bisa yang menolong. Makanya kita bersandar tuh kepada Allah saja. Sudah. Dapat alhamdulillah, nggak dapat ya sudah, barangkali ini yang Allah kehendaki. Lebih baik nggak dapat daripada dapat. Karena kalau kamu dapat, nanti kamu nggak bisa ngaji lagi. Kamu nggak sempat ngaji lagi, pasti nggak akan ngaji lagi kamu. Sibuk nanti kamu. Udah nggak usah. Nah, di masjid aja. Ya. Lalu kata Allah, undur, perhatikanlah, kata Allah, kaifa, bagaimana, faddalna, kami telah melebihkan, ba'dhum, sebagian mereka manusia, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Perhatikanlah hai manusia, bagaimana kami melebihkan satu orang dari orang yang lain. Jadi bagaimana kami lebihkan sebagian manusia atas sebagian yang lain, ya. Tukang kayu aja bisa tukang kayu. Beliau nggak marah kalau dibilang tukang kayu, memang tukang kayu bener. Bisa membawai jenderal itu loh Pak, Panglima TNI itu di bawahnya dia, Kapolri itu loh, manut, gini-gini. Wah, astagfirullahaladzim. Kok ya nggak semua tukang kayu? Kok nggak Pak, mana Pak? Jawi, mana Pak Jawi ini? Oh ya enggak Pak Jawi gitu loh. Ya. Kapolri itu sungkem sama Pak Jawi gitu, Pak, itu. Ya bukan presiden beliau. Coba kalau jadi presiden, kita semua salaman sama dia itu. Menyalahi sidin itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman. Jadi bagaimana kami telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, walal akhiratu akbaru darajat, dan sungguh akhirat itu adalah sebesar-besar tingkatan, wa akbaru tafdila, dan sebesar-besar keutamaannya. Akhirat itu yang paling utama, akhirat yang derajatnya paling tinggi. Kenapa manusia mencari dunia padahal dunia ini rendah? Dunia, kata-kata dunia itu salah satu artinya itu rendah. Al-akhiratu, akhirat itu ulia, tinggi. Ya, makanya kalau soal dunia Allah ngobrol, siapa mau dunia? Ku kasih sini, ku kasih kamu. Tapi ingat ya, kamu di akhirat nggak dapat loh. Lalu udah ingatkan begitu. Ini ayatnya nih. Masih ada waktu sedikit. Ini saya bacakan lagi sekalian. Tinggal sedikit aja nih. Ya, sabar. Ini penting ayat ini. Supaya besok kita bicara yang lain. Ya, ini insyaallah. Maka Ta'ala, dan Allah Ta'ala beriman, ini disitir oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Sementara ahli tafsir yang lain tidak. Imam Ibnu Jarir enggak menerangkan seperti ini. Imam Al-Baghawi enggak. Saya belum lihat Imam Fakhrur Razi, tapi Fakhrur Razi kan
Beliau tafsirnya bukan bil ma'tsur, bil ra'yi. Ya. Mangkana kata Allah, mangkana yuridul akhirah najid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Mangkana barang siapa yang dia adalah yuridu menginginkan harsal akhirah, ladang akhirat. Siapa yang menginginkan ladang akhirat, nazid lahu, kami akan tambahkan kepadanya, fi harsihi, pada ladangnya. Siapa yang tujuan hidupnya ini mencari ladang akhirat, kebun akhirat, nanti kami tambah di akhirat ladangnya. Wa man kana, dan siapa yang adalah dia yuridu menginginkan mengendaki harsad dunya, kebun dunia, ladang dunia, nu'tihi minha, kami pun akan memberi dia sebagian darinya. Kami akan memberi dia ladang di dunia ini. Tetapi wa malahu, dan tidak ada untuk dia, fil akhirati, di akhirat, min nasib, dari satu bagian pun nggak dapat. Kalau di dunia baganya banyak. Dari Departemen Kementerian Pertanian dapat, Kementerian Perhubungan dapat, dari Kementerian Dalam Negeri dapat, dari Kementerian Luar Negeri dapat, Kementerian ESDM apalagi, Kementerian BUMN apa namanya itulah, Kementerian Perhubungan, semua kementerian dapat setor. Dapat dia. Dikasih oleh Allah semua, tapi di akhirat tidak dapat, satu bagian pun tidak dapat. Ini loh bahayanya kalau kita niatnya salah, Pak. Makanya mari kita perbaiki niat kita dalam beramal. Hendaknya kita selalu niatkan dalam setiap amal kita itu niatan akhirat. Kita mencari sesuatu yang ada di akhirat, yang ada di hadapan Allah sana. Apa itu? Ampunan Allah dan keridhaan Allah. Kan dalam surat Al-Hadid itu disebut, wa fil akhirati, apa Mas Rahman? Wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratum minallahi wa ridwan, gitu ya. Dan di akhirat sana cuma tinggal ada ampunan dari Allah. Wa fil akhirati, apa tadi? Adzabun syadidun, iya. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwana. Di akhirat itu cuma tinggal ada adzabun syadid, azab yang keras, yang dahsyat, wa maghfiratun minallah, dan ampunan dari Allah, wa ridwan, dan keridhaan Allah. Lah yang kita cari itu ampunan Allah dan keridhaan Allah dengan amal-amal soleh kita ini. Kita tidak cari dunia, enggak usah cari dunia, asal kita niatnya itu mencari ridho Allah dan mencari itu tadi ampunan dari Allah dan mencari ridho Allah. Dunia akan datang merendah kepada kita. Kulon nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini ada masakan. Sak tekruk Pak masakan. Padahal yang dikasih makan aku sama Zidan. Masakannya semeja ya Ustadz. Alhamdulillah. Ya enggak habis nih aku makan sehari ini. 2 hari pun enggak habis ini. Padahal aku enggak minta itu. Ya. Belum nanti kalau aku minta. Tapi enggak boleh minta. Minta-minta enggak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi saudara sekalian, santai aja lah. Kalau menghadapi dunia ini santai. Kalau itu memang jatah sampean akan datang. Kalau bukan jatah sampean mententeng itu bahasa Jawa. Serius banget sampai enggak ada ngantuknya. Karena kerja terus. Saya punya pasien tuh enggak bisa tidur gara-gara kerja terus, Pak. 2 hari 2 malam kerja terus, habis itu hari ketiga enggak bisa tidur dia. Nah, itu dia. Wis rasa turu, enggak bisa tidur. Kebanyakan kerja. Saking semangatnya, sakit akhirnya. Padahal yang dia cari dikejar enggak dapat, dapatnya sedikit. Yang dapat banyak itu juragannya, bosnya. Dia cuma bekerja aja.
Makanya udahlah kita nurut saja sama Allah, santai kalau urusan dunia. Tapi jangan santai kalau urusan akhirat. Ngaji jangan santai, sungguh-sungguh serius. Sholat serius, sungguh-sungguh dihayati sholatnya itu. Saudara sedang berbisik-bisik dengan Allah ketika sholat tuh. Omong, minta yang baik. Kalau imamnya sujudnya agak lama, tambahi doanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma inni as'aluka duit. Misalnya kayak gitu. Tapi jangan bilang duit loh ya. Ini contohnya aja. Allahumma inni as'aluka dan seterusnya ya. Banyak itu permintaan seperti itu. Ya. Jadi gitu Bapak Ibu dan sekalian ya. Nanti di belakangnya kita akan ketemu yang lebih dahsyat lagi insyaallah ya. Nah, ayat ini saudara, sebentar, ada lagi nih lupa banyak ini. Ini ada dari tafsir lain ya. Dikatakan di sini, mangkana yuridu bi amalihil hayatad dunya. Maksud ayat ini barang siapa yang adalah keadaan dia itu menginginkan dengan amalnya kehidupan dunia wa muta'aha dan kesenangan dunia alfaniyah yang fana ini wala yuridu bihil akhirata dan dia tidak menghendaki dengannya ke akhirat. Dia tidak menghendaki dengan amalnya itu akhirat. Ya, ini nu'tihim, kami akan beri kepada mereka sawaba a'malihim, pahala atau balasan amal-amal mereka fit dunya, di dunia. Kalau dia beramal, dia sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, umroh, niatnya untuk dapat dunia, di sana di Mekah pun yang dia minta di Mekah sana semuanya sifatnya yang duniawi, akan dikasih oleh Allah. Apa itu contohnya? Sehatan, dikasih kesehatan, wa amnan, kasih keamanan, aman, usahanya aman, dah, uangnya aman, dah, apalagi pekerjaannya aman, nggak akan digeser, nggak akan diganti orang lain, ya. Wasaatan fi rezeki dan keluasan dalam rezeki, la yang kusuna min sawabi, la yungkosuna min sawabi amalihim, tidak akan dikurangi dari balasan amal mereka syai'an sedikit pun. Kalau Imam Jalalain menafsirkan ayat ini, makanya yuridul hayata dunya wa zinataha, siapa yang keadaan dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maksudnya bi'an dengan cara asorro, dia terus menerus ala syirki dalam kesirikan, atau wakila dikatakan dalam tafsir lain, yaitu siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maksudnya hiya fil murain. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang riya. Nuwafi ilaihim a'malahum, kami akan balas sempurna kepada mereka amal-amal mereka, yaitu jazaa ma'amilu, balasan apa yang mereka mengamalkannya, min khairin, berupa kebaikan, dari kebaikan, seperti sodakotin, sodakoh, wasilatin, dan hubungan silaturahmi, wasilatu-rahimin, ya, wasilatu-rahimin, dan hubungan silaturahmi, dan yang lain-lain tadi yang dalam Ibnu Katsir disebutnya sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, semua akan dibalas oleh Allah fiha, di dunia ini, dengan apa? Bi'an, dengan nuwasi'a alaihim, kami akan meluaskan kepada mereka rizqahum, rezeki mereka. Kami luaskan rezekinya, kami bikin dia kaya raya gitu. Itu kalau orang tujuannya dunia dengan amalannya, dibikin oleh Allah kaya raya di dunia ini. Wahum fiha, dan mereka di dalamnya, maksudnya fid dunya, di dunia ini, la yubqasun, tidak akan dikurangi, la yungqasuna sayyan, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi dibayar full oleh Allah semua yang dia cari. Nah, tinggal sekarang saudara mau pilih mana? Mau pilih dunia, ya jadilah seperti orang-orang ahli dunia sana, rebutan dunia sana. Dan orang yang rebutan dunia nggak akan betah ngaji kayak gini, nggak akan betah, Pak. Nggak akan. Orang yang betah ngaji gini hanya orang yang benar-benar beriman, yang mau beriman. Kalau nggak beriman, nggak kuat, nggak sabar. Maka berbahagialah, bersyukurlah Anda kepada Allah kalau saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian masih diberi oleh Allah kerenteking hati, kata guru saya. Gerak hati yang menuntun kita masih mau datang ke masjid, sholat, masih mau datang mengaji. Oh, itu nikmat yang paling besar, lebih besar daripada nikmat rezeki. Padahal nikmat rezeki itu sudah bagi kita sudah nikmat yang luar biasa. Tapi nikmat kita masih bisa datang ke masjid, mengaji, menuntut ilmu, itu nikmat yang paling besar. Ya,
Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni semua dosa dan kesalahan kita di masa lalu. Semoga Allah memberi pada kita semua kesehatan dan kekuatan, ya. Allah menyembuhkan semua di antara kita yang dalam keadaan sakit. Ya Allah angkat semua sakit-sakitnya. Dan semoga Allah memberi pada kita semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Memberi kemudahan dan keberuntungan dalam segala urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan rumah tangga kita, urusan keluarga kita, urusan kuliah, sekolah, ya, menuntut ilmu anak-anak, cucu-cucu kita, kemudian urusan jodoh-jodoh anak-anak kita, cucu-cucu kita, urusan pekerjaan mereka dan urusan rumah tangga mereka. Dan semoga Allah memberi pada kita semua kemudahan dan kemudahan dalam segala urusan kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala kesyirikan dan kemaksiatan di dalam segala urusan kita. Semoga Allah memberi pada kita semua istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.